Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, di satu data pengolahan ruang laut ini, kita akan melihat potensi ruang bawah laut, di mana ruang bawah laut ini terdiri dari potensi yang begitu besar dan luas. Kekayaan hayati yang ada di dalamnya merupakan sumber daya yang tidak ternilai harganya. Baik Saudara Arif, nanti kita akan lihat ya setelah kita masuk ke dalam satu data pengolahan ruang laut ini milik Provinsi Sulawesi Tengah, kita bisa melihat beberapa fitur teknologi informasi yang telah kami sajikan, yaitu dengan adanya dashboard kita bisa mengukur dan melihat potensi sumber daya bawah laut. Nah, kemampuan dari aplikasi ini adalah aplikasi yang tidak biasa, yaitu aplikasi yang berbasis artificial intelligence yang akan menanam sistem geofence di dalam sistem yang akan diberlakukan, sehingga para penyelam atau konservatif bawah laut yang menggunakan teknologi ini bisa membuat peta GIS di bawah laut, sehingga bisa menampilkan beberapa potensi sumber daya bawah laut yang begitu kaya dengan kekayaan hayati yang tak ternilai harganya. Sebagai contoh di sini kita akan mencoba menanam terumbu karang di sekitar Teluk Kota Palu ya. Jadi coba kita mengambil beberapa titik secara tidak langsung. Aplikasi ini akan membuat poligon bawah laut di mana area ini akan berisi tentang sel-sel atau kolom sel untuk penanaman terumbu karang. Jadi cukup seperti ini, secara tidak langsung akan membentuk poligon berupa koordinat maps yang telah dikonfigurasi dari data JSON. Nah, ini tinggal mengisi tahun, kemudian nama permakrasa ya, kemudian peruntukannya untuk wilayah poligon itu apa, luas, satuannya, kilometer hektar, lokasi, otomatis akan terbentuk secara sendirinya poligon tersebut. Kemudian jenis izin dan nomor izin yang ada di wilayah poligon yang sudah diatur. Ketika penanaman itu berlangsung, penyelam akan melakukan atau pemrakarsa akan melakukan penanaman bibit terumbu karang ya. Jadi tinggal klik titik-titiknya, secara tidak langsung akan tercipta titik-titik poligon dari target yang ditentukan. Baik, kemampuan lain daripada ini memiliki data konservatif, di mana data bisa didaftar oleh operator dari Provinsi Sulawesi Tengah. Itu berisi tentang restore data, list data yang berbasis GIS, sehingga data-data ini kedepannya akan mengelola sumber daya potensi ruang laut yang lebih banyak. Nah, kemudian ada fitur lain, yaitu fitur data pesisir ya, yang berisi tentang data-data wilayah yang telah dijadikan wilayah konservatif atau wilayah agrowisata yang ada di Sulawesi Tengah. Seperti ini kita bisa masuk ke wisata mangrove ya, teman-teman. Jadi datanya cukup lengkap ya. Di sini sudah berisi tahun 2021, Sparrow Harris ya, nama lembaga, alamat Jalan Koya, Petasia, Morowali Utara. Bentuk bantuan adalah pembangunan sarana prasarana kawasan. Nilainya adalah 200 juta. Komunitas wisata mangrove. Satuan kelembagaan SK, gambar produk tidak ada. Kemudian diinput oleh administrator. Nah, jadi kita bisa melihat ya, ini kalau di grading atau kelas ranking, kelembagaannya ada, produknya belum ada gambar, namun belum juga memiliki kerjasama atau pasar, sehingga ini dorongan untuk wisata mangrove bisa menjadi potensi yang sangat luar biasa di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Nah, kemudian kita kembali ke dashboard. Dashboard ini akan menampilkan data evaluasi berupa data agregat data ya, dari mulai dari jumlah kelompok lembaga dalam tahun 5 tahun terakhir, kemudian jumlah pemanfaatan ruang laut tahun 2000 ini terdapat 6 pemanfaatan ruang laut, kemudian jumlah konservasi mangrove dalam 5 tahun terakhir, kemudian jumlah konservasi terumbu karang dalam tahun ya 2001 sampai 2008 sampai 2001.
dengan jumlah konservasi yang paling banyak adalah wilayah 12 konservasi di tahun 2016. Itu akan kelihatan di monogram atau monografi complete detail ya, seperti ini di tahun 2009, 2021 dan seterusnya. Itu akan mengalami peningkatan atau penurunan nilai produk potensi pengolahan ruang laut. Nah, ini mempengaruhi juga inflasi di bidang ekonomi kemaritiman. Saya rasa ini menjadi dorongan buat pemerintah, dinas kehutanan utamanya, SDM dan dinas perikanan dan kelautan. Baik, bersama saya Zainal Arifin, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.